siapa lu premier lu? Oh Tadi enggak, gua udah bilang. oh enggak bilang, cuma masangin doang. Tadi lu yang nanya kemarin. Oh, yang Cina ya? Iya, Livina gampang-gampang sakit pak. Cina apa tuh? Terus pasang sama juga. Oh, sama. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi masih bersama saya Afan. Kali ini kita akan buat video mengenai bagaimana cara memasang head unit double din merek DHD pada mobil Avanza. Pertama tentunya kita lepas dulu head unit yang lama, lalu kita lepas ya bracket head unit yang lama keduanya, dan akan kita pasangkan pada head unit yang baru. Selanjutnya teman-teman, kita akan paskan dulu ya, dan kita cocokkan untuk pemasangan bracket pada head unit yang lama yang akan kita pasangkan pada head unit yang baru, karena untuk head unit yang baru tidak ada bracketnya ya teman-teman. Maka selanjutnya teman-teman dirasa sudah pas dudukannya atau posisinya, maka kita tinggal memasang baut-bautnya ya, untuk kita kencangkan bracketnya. Dan setelah bracket yang satu sudah terpasang teman-teman, maka sekarang kita pasang bracket yang satunya. Caranya sama ya teman-teman ya, kita cari posisi dulu yang pas, lalu setelah itu kita kencangkan baut-bautnya. Selanjutnya, sebelum menyambungkan kabel-kabel yang ada pada head unit ke soket kabel yang ada pada unit mobilnya, maka kita kupas dulu ya setiap ujung bagian kabelnya. Setelah sudah kita kupas, lalu kita memulai untuk menyambungkan kabel-kabel dari head unit ke kabel-kabel yang ada pada unit mobilnya ya. Jadi teman-teman, di situ ada beberapa kabel-kabel. Yang pertama kita sambungkan kabel utamanya, itu kabel setrum. Kabel setrum itu warnanya ada merah, ada kuning dan hitam ya teman-teman. Lalu setelah menyambung kabel-kabel utama, sekarang kita lanjutkan menyambung kabel-kabel untuk speaker. Nah, untuk kabel-kabel speaker ini adalah warnanya yang kabel abu-abu, kabel putih, kabel ungu, dan kabel hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari jalur kabel-kabel yang menghubungkan langsung ke bodi mobilnya ya teman-teman. Setelah kita sudah melihat pada tabel head unit yang barunya, maka tinggal kita sambung kabel-kabel tersebut untuk ke bodi mobilnya ya. Kita kupas dulu seperti biasa. Setelah sudah kupas, lalu kita masukkan ke dalam soket. Lalu setelah semua penyambungan kabel-kabelnya selesai, sekarang tinggal kita sambungkan jacknya ke head unitnya langsung ya teman-teman. Setelah sudah semua, tinggal kita tes ya. Nah, ini sedang proses dalam menyalakan head unitnya teman-teman. Nah, alhamdulillah head unitnya sudah menyala ya teman-teman. Tinggal kita setting dari beberapa tampilan-tampilan menu yang ada di head unitnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencoba salah satu fitur atau menu yang terdapat pada head unitnya ya teman-teman, yaitu salah satunya adalah fitur auto link. Jadi fitur auto link ini adalah menyambungkan operasional head unit mobil dari handphone ya teman-teman, atau dari Android dengan menggunakan kabel USB, dan menu-menu yang lainnya teman-teman. Di sini sedang kita setting ya supaya bisa terkoneksi, dikendalikan melalui
HP ya teman-teman. Setelah semua selesai penyetingan untuk memfungsikan auto link atau mirror linknya, sekarang teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Ini sedang kita coba dan alhamdulillah ternyata hasilnya bagus dan berhasil teman-teman. Setelah memasang head unit selesai, sekarang kita memasang kamera mundur ya teman-teman. Untuk memasang kamera mundur, pertama door trim, pintu belakang harus kita buka terlebih dahulu ya teman-teman, untuk meletakkan di mana posisi kameranya yang akan kita pasang. Di sini kita akan meletakkan posisi kamera mundurnya di atas plat nomor ya teman-teman, atau di bawah lampu penerang untuk plat nomor yang di belakang. Nah, di sini teman-teman, kamera mundurnya akan kita pasang. Maka setelah pas posisi kameranya, sekarang tinggal kita kencangkan bautnya dengan hati-hati dan benar. Sambil kita setel ya pengaturan posisinya agar betul-betul fokus. Kemudian setelah kameranya sudah terpasang, sekarang dari balik pintu belakang kita copot kabel soket lampu kecil di belakang dan kita copot juga lampunya. Lalu kita masukkan kabel RCA kamera mundurnya. Kemudian kita masukkan juga kabel input strom kamera mundurnya melalui celah-celah lubang lampu ya teman-teman. Setelah itu kita sambung kabel RCA kamera mundurnya ya teman-teman. Setelah kabel RCA dan inputnya tersambung, lalu dirapikan juga jalur kabel yang lainnya. Setelah itu jalurkan kabelnya, ikuti saja jalur kabel bawaan dari mobil agar instalasi kabel-kabelnya terlihat rapi. Nah teman-teman semuanya, supaya instalasi kabel-kabelnya terlihat rapi dan tidak berantakan, maka kita dapat mengikatnya dengan menggunakan kabel tis, mengikuti jalur kabel dari bawaan mobilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita jalurkan kabel RCA nya dari belakang sampai ke depan melalui lubang samping pintu bagasi. Kemudian kita tarik kabelnya. Selanjutnya adalah kita paskan posisi kabelnya supaya terlihat rapi. Lalu dari pintu bagasi belakang kabelnya kita urutkan terus ke depan melalui instalasi kabel wiper. Kemudian kita tarik lagi semuanya ya teman-teman kabelnya sampai betul-betul tidak ada yang tersangkut kabel yang kita tarik dari belakang pintu bagasi. Setelah itu untuk melanjutkan jalur kabelnya ke depan, maka kita selipkan instalasi kabelnya di dalam bodi samping mobil. Dan setelah itu teman-teman, setelah selesai pengurutan instalasi kabel-kabel di bagian belakang selesai, maka sekarang tinggal kita tutup kembali backlighting yang ada di bagasi samping belakang ya, supaya rapi kembali. Selanjutnya terus tinggal kita urutkan ke bagian tengah. Lalu dari bagian tengah terus kita jalurkan instalasi kabelnya menuju ke depan ya teman-teman, melalui pilar-pilar bawah kita selipkan kabelnya dan kita rapikan kembali pilarnya. Setelah itu jalurkan kabelnya ke kolong dashboard kemudi. Dari kolong dashboard kemudi selanjutnya kabelnya dihubungkan langsung pada head unitnya. Setelah itu tinggal kita pasang jack kabel kamera mundurnya
pada head unitnya. Setelah sudah selesai, maka tinggal kita pasang kembali head unitnya. Setelah itu teman-teman semuanya, tinggal kita pasang lagi panel head unitnya sampai benar-benar terpasang dengan rapih. Kemudian kita akan mencobanya. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah head unit kamera mundurnya dicoba, ternyata hasilnya sukses dan berhasil. Dan ini adalah tampilan menu head unit double din-nya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, proses pemasangan head unit double din dan kamera mundur sekarang telah selesai. Baiklah teman-teman semuanya, itulah ulasan video mengenai cara memasang head unit double din dan kamera mundur pada mobil Avanza. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.